Halo teman-teman semuanya, ini adalah contoh soal take home exam laboratorium pengantar akuntansi tahun kemarin ya. Langsung aja ya ini ke soalnya. Ini tanggal 2 Maret 2022, aset-aset berikut diterima dari Bapak Joni sebagai setoran awal pendirian usaha Bengkel Salam, kas 25 juta, piutang usaha 5 juta, bahan habis pakai 12 juta, peralatan bengkel senilai 60 juta. Maka jurnal umumnya nih ada kas 25 juta, piutang usaha 5 juta, bahan habis pakai 12 juta, dan peralatan bengkel senilai 60 juta. Maka di sisi kreditnya ada modal Bapak Joni senilai 102 juta. 102 juta ini dijumlahkan ya. 25, 5 juta, 12 sama 60 juta. Ditotalkan jadi 102 juta. Lalu transaksi tanggal 4 membayar sewa untuk tempat usaha bengkel untuk 4 bulan ke depan 16 juta. Ini dicatat sebagai sewa dibayar di muka ya. Maka yang ditulis di jurnal umumnya sewa dibayar di muka 16 juta dan kas senilai 16 juta karena dibayar secara tunai. Lalu tanggal 8 ini dibayar premi asuransi kerugian kebakaran untuk jangka waktu 6 bulan senilai 6 juta. Dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Maka yang di jurnal umumnya adalah asuransi dibayar di muka 6 juta dan kas senilai 6 juta. Lalu di tanggal 15 menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan atas perbaikan sebuah mobil senilai 20 juta. Sisanya akan dilunasi saat pekerjaan setelah selesai dilakukan. Maka jurnalnya kas di debit 20 juta dan pendapatan diterima di muka 20 juta di debit. Lalu tanggal 18 dibeli bahan habis pakai senilai 8 juta secara kredit dengan syarat 2/10 M/30. Maka yang dicatat di jurnal umumnya adalah bahan habis pakai 8 juta dan hutang usaha 8 juta. Lalu tanggal 20 diterima pelunasan piutang dari klien sebesar 4 juta. Jurnalnya kas dan piutang usaha senilai 4 juta. Lalu tanggal 21 Bapak Joni melakukan penarikan tunai sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Ini ya berarti pripe dan kas nilai 5 juta. Tanggal 29 dibayar hutang tanggal 18 Maret senilai 3 juta. 29 yaitu hutang usaha dan kas 3 juta. Lalu ini tanggal 30 ada jasa perbaikan mobil yang kontraknya disepakati tanggal 15 Maret telah diselesaikan dan diterima sisa kontrak pelunasan senilai 10 juta. Maka jurnal umumnya adalah kas dan pendapatan jasa senilai 10 juta. Lalu tanggal 31 ada pendapatan jasa servis selama bulan Maret adalah 35 juta dan jumlah tersebut dari jumlah tersebut 20 juta telah diterima secara tunai sedangkan sisanya 15 juta masih dalam bentuk tagihan kepada pelanggan. Maka jurnalnya adalah kas 20 juta, piutang usaha 15 juta dan pendapatan jasa 35 juta. Dan yang terakhir membayar tagihan listrik senilai 1 juta, tagihan pemakaian air 300.000 dan tagihan telepon 300.000 untuk bulan Januari secara tunai. Maka yang dicatat di jurnal umumnya adalah beban listrik, beban air, beban telepon di sisi debit, dan kas 1.600.000 ini jumlahnya 1 juta ditambah 300 tambah 300 1.600.000. Lalu kemudian dijumlahkan sisi debit berapa, sisi kredit berapa, dan ini sudah dijumlahkan dan hasilnya udah balance ya, senilai 210.600.000. Lalu selanjutnya ini adalah membuat jurnal penyesuaian ya.
Ini ada yang pertama, gaji 5 orang pegawai bengkel masing-masing 4 juta masih terhutang pada akhir periode Maret. Gaji tersebut akan dibayarkan pada tanggal 1 April, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji dan hutang gaji senilai 20 juta. 20 juta dari mana? Dari 5 dikali 4 juta, jadi 20 juta. Lalu yang kedua, setelah dilakukan inventarisasi perlengkapan bengkel pada akhir bulan berjalan, diketahui bahan habis pakai bengkel yang telah habis terpakai adalah senilai 10 juta. Maka yang dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah bahan yang sudah habis terpakainya ya, yaitu senilai 20 juta, yaitu beban bahan habis pakai dan bahan habis pakai senilai 10 juta. Lalu yang ketiga ada penyusutan atas peralatan bengkel pada akhir bulan berjalan dicatat sejumlah 500.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan senilai 500.000. Yang keempat, mencatat beban sewa yang terpakai pada bulan Maret 2022. Beban sewa 4 juta, sewa dibayar di muka 4 juta. Ya, karena ini 4 jutanya dari mana? Dari sini ya. Ini kan sewa dibayar di mukanya itu 4 bulan 16 juta ya. Ini baru 1 bulan, berarti 16 juta dibagi 4 bulan yaitu 4 juta. Jadi ini ditulis di sini 4 juta untuk 1 bulan, itu yang bulan Maret aja ya. Lalu yang kelima, mencatat beban asuransi yang terpakai pada bulan Maret 2022. Jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi dan asuransi dibayar di muka senilai 1 juta. Ini 1 juta sama kayak tadi. Ini kan premi asuransi ini untuk 6 bulan senilai 6 juta. Jadi 6 juta dibagi 6 bulan 1 juta. Karena ini baru 1 bulan ya, bulan Maret aja gitu. Ya, lalu selanjutnya membuat posting buku besar. Ini posting buku besarnya diambil dari jurnal umum ya. Ini tinggal dipindahin aja dari jurnal umum ke sini, ke buku besarnya. Ini kayak, ini tuh seperti di tugas 2 ya, yang posting buku besar. Ada di video sebelumnya. Nih ya. Ini untuk buku besarnya. Setelah membuat buku besar, selanjutnya membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi tadi ya saldo akhirnya tinggal dipindahkan aja ke sini ya. Ini kasnya totalnya tinggal dipindahin aja semuanya. Selanjutnya ini adalah membuat neraca lajur. Ini tinggal dipindahkan aja tadi yang neraca saldonya dipindahkan, penyesuaiannya juga dipindahkan. Terus neraca saldo setelah penyesuaiannya, laba rugi, dan neraca. Penjelasan tentang neraca lajur juga udah aku jelasin di video sebelumnya. Tinggal tonton aja ya. Lalu yang terakhir, membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Ini juga udah aku jelasin di video sebelumnya, tinggal tonton aja dan tinggal disesuaikan dengan nominalnya ya. Paling nanti yang berubahnya nominal-nominalnya sama nominal-nominalnya aja. Dan yang terakhir ini ada neraca ya, neracanya. Untuk neracanya. Ini untuk gambaran THE-nya ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua, bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel aku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh chat di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.